Jadi juara bersama Abak Academy. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal-soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas soal matematika dasar untuk persiapan masuk SMA unggulan pada tahun 2025 ini. Pada soal yang bisa teman-teman lihat di layar monitor, di situ tipe soalnya adalah tipe soal bilangan dengan sub chapternya adalah bilangan pecahan. Untuk mendapatkan jawaban dari soal ini secara ringkas dan tentunya dengan timing waktu yang pas, kita perlu ngesimplify kasus ini menjadi sesingkat mungkin sehingga kita bisa memperoleh jawaban dengan tempo yang sangat singkat. Langsung saja kita ke cara pengerjaannya. Eh, di sini ada dua jenis bilangan ya teman-teman, sangat jelas. Di sini ada eh, jenis bilangan dalam bentuk pecahan biasa. Ini bentuknya pecahan campuran. Sejatinya pecahan campuran itu biasanya hanya digunakan pada final value atau nilai akhir dari suatu operasi bilangan pecahan. Sehingga kalau seandainya bilangan campuran, pecahan campuran maksud saya itu kita masukkan dalam kasus operasi pada kasus ini 260/100 kali 1/3/4, maka itu sangat tidak tepat. Jadi ini kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Maka secara operasi pecahan biasa dia akan berbentuk sebagai berikut. 260/100 dikali 1/3/4 kita konversiin dulu dia dalam bentuk pecahan biasa 1/3/4. Empatnya dikali ke satu sebagai bilangan bebas, 4 kali satu 4, kemudian dia ditambah dengan eh, pembilang pada pecahannya, maka kita akan peroleh nilainya 7/4, sehingga kita bisa sederhanakan operasi menjadi 260/100 dikali dengan 7/4. Nah, dari sini kita bisa saling menghilangkan apa yang bisa dihilangkan. Nah, di sini kita bisa hilangkan dulu nolnya, dalam arti dua antara penyebut dan pembilang pada bilangan 260/100 ini sama-sama kita bagi 10. Kemudian ini juga sama-sama bisa dibagi dengan 2. Maka ini hasilnya 2. Ini 4 dibagi 2 hasilnya 2. 26 dibagi 2 hasilnya 13. Nah, sampai di titik ini tidak ada lagi bilangan yang bisa saling bagi. Maka tinggal kita kalikan saja bilangan akhir ini. Maka kita peroleh 91/20. 91/20 kita bagi dalam bentuk memanjang saja. 91 dibagi 20. Definisi daripada pecahan 91/20 itu seperti ini ya kawan-kawan. Jadi ini matematika dasar. Basically kasus ini cukup sederhana ya. Kalau seandainya kita tahu aturan dan eh, cara kerjanya. Cuman akan lebih rumit ketika kita sama sekali tidak tahu atau kita mulai dari nol dalam hal basic-basic dari math. Nah, eh, 91/20 itu diinterpretasikan sebagai 91 yang dibagi dengan 20. Nah, sistem pembagian seperti biasa kita peroleh 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 90. Ya, tentu saja 20 kali 4 yang hasilnya 80. Kita kurangkan 91 dengan 80, kita peroleh 11. Karena 11 ini kecil daripada 20, maka kita kasih di sini 0. Akibat kita kasih di sini 0, kita kasih pada hasil baginya itu koma. Sekarang kita pikirkan lagi suatu bilangan 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 100. Tentu saja kali 5. 20 kali 5 hasilnya 100. Sisa dari operasi ini 10. Karena eh, karena kita akan mengisi bilangan setelah 5, berarti kan bilangannya dua angka belakang koma ya. Maka pemberian 0 untuk
setelah operasi sebelumnya itu otomatis ya kawan-kawan. Itu bukan berarti di sini tambah nol. Gitu ya teorinya. Nah, sehingga di sini kita tahu dengan mudah eh perkalian berikutnya pasti 5 agar ini 100 dan dia habis habis dioperasikan. Sehingga 91 dibagi dengan 20 hasilnya adalah 4,55. Jawabannya C. Baik, untuk itu mari kita coba metode kerja yang sama pada soal sebelumnya pada contoh kasus yang saya setup ini. Mari kita coba menyelesaikannya. Sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa basically fundamental kerjanya adalah kita convert pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dulu. Terlihat pada kasus soal nomor 2 itu tidak perlu convert lagi karena dia udah dalam bentuk pecahan biasa. Pada soal nomor 3 itu kita convert dulu dalam bentuk pecahan biasa karena dia pecahan campuran. Karena pada dasarnya pecahan campuran itu adalah final value, nilai akhir. Setelah semua itu dioperasikan, maka itu hanya sebagai paparan saja itu gitu. Enggak harusnya itu enggak bisa dalam bentuk operasi. Kalaupun bisa itu akan menyusahkan kita lebih ekstra lagi berpikirnya. Langsung saja kita convert 24/9, maka kita peroleh nilainya 24/9 itu sama dengan ini dikali, kemudian ini ditambah. 2 kali 9, 18, 18 tambah 4, 22/9. Maka pada soal nomor 1 itu kita bisa uraikan dalam bentuk 171/100 karena persen ya kawan-kawan. Persen itu definisi dari per 100. Kemudian dikali dengan 22/9. Nah, di sini kita tahu yang bisa saling bagi itu ada 22 dengan 100, maka hasilnya ini jadi 11. Kemudian di sini mungkin saya akan kasih satu konsep, tapi sebagai catatan konsep ini hanya berlaku pada bilangan yang hanya habis dibagi oleh 3 dan 9. Jadi ada suatu konsep bagaimana kita bisa tahu suatu bilangan itu habis dibagi 3 atau 9 tanpa kita uji dulu bilangannya habis dibagi 3 atau 9. Jadi dari melihat bilangannya saja kita sudah tahu bahwa bilangan ini pasti habis dibagi 3 atau 9. Karena kalau seandainya kita bagi manual dulu untuk uji bilangan ini apakah habis bagi 3 atau 9 itu pasti akan membuang-buang waktu bukan gitu. Jadi dengan konsep ini itu kita bisa memangkas waktu agar lebih cepat dalam pengerjaannya. Caranya ada sebagai berikut. Coba perhatikan 171. 171 itu semua bilangannya dijumlahkan, berarti 1 ditambah 7 ditambah 1. Hasil dari 1 ditambah 7 tambah 1 ada 9. Karena hasilnya 9 dan 9 merupakan kelipatan dari 9, maka 171 pasti habis dibagi 9. Sebagai contoh lagi, misalnya 2000 2000 88 misalnya. Apakah 2088-nya habis dibagi 9? Tinggal kita jumlahkan saja semua digitnya. 2 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 8 hasilnya 18. Karena 18 itu adalah kelipatan dari 9, maka 2088 adalah bilangan yang habis dibagi 9. Ingat, bilangan ini hanya terpaku pada bilangan yang habis dibagi oleh 9. Jadi tidak berlaku ketika dia habis bagi 7 dan bilangan-bilangan lainnya. Pun 3 juga demikian ya. Tinggal jumlahkan aja semua bilangannya. Ketika hasil dari jumlah digit bilangan itu habis dibagi 3, maka bilangan itu pasti juga habis dibagi 3. Nah, dalam hal ini 171 habis dibagi 9. Nah, 171 dibagi 9 kita bisa cari secara manual dulu. Mungkin di sini 171 dibagi 9 di 9 kali berapa yang hasilnya mendekati 17, tentu saja 1. Karena kalau 9 kali 2 18.
tidak cukup. Maka di sini hasilnya 81. 9 kali berapa yang hasilnya 81? Tentunya 9 kali 9. Maka hasil dari 171 dibagi 9 adalah 19. 9 bagi 9 nilainya 1. Maka hasil akhir dari operasi ini adalah 9 kali 11. Nah, perkalian 11 juga sebenarnya mudah ya kawan-kawan. eh Ya pada dasarnya ketika kita tahu sifat dari bilangannya semua akan terasa mudah. Perkalian 11 itu gampangnya adalah 19 tambah 19, tapi dalam posisi yang seperti ini dan penyumlahannya manual. 9 turun, 9 tambah 1 kosong, berarti 209. Berarti 19 kali 11 hasilnya 209. Begitu juga pada bilangan-bilangan lainnya. Jadi perkaya wawasan kita sama sifat-sifat bilangan. Sifat-sifat bilangan. Eh, Kemudian hasil akhir ini adalah 209 per 50. Nah, 209 per 50, ini bentuk pecahannya, pecahan biasanya. Bentuk pecahan desimalnya, ya tinggal kita bagi 50, atau cara yang paling bagus adalah tinggal kita kali 2 per 2. Jadi harusnya kita tidak perlu membagi 22 dengan 10. Kalau teman-teman aware dengan cara cepat itu sebenarnya, berarti hasilnya adalah 418 per 100. Maka bentuk pecahnya adalah 4,18. Karena ini ada dua, dua angka nol, ya tinggal kita kasih aja deh koma, geser aja koma yang awalnya di sini, pindah ke dua angka ke depannya. Untuk soal bagian kedua, itu karena udah dalam bentuk pecahan biasa, tinggal kita operasikannya secara manual. 481 per 100 dikali dengan 5 per 74. Di sini kita eh pastikan kita bikin dulu 100 ini, intinya kita tidak ganggu bentuk 100 dulu. Kita belajar dari soal nomor satu ya. Jadi kalau kita ganggu bentuk 100 kan pada akhirnya kita kali dua lagi. Jadi itu wasting time. Kerjanya itu bolak-balik. Jadi wasting time, buang-buang waktu. Jadi di sini kita biarkan dulu 100 dalam bentuk ini. Jangan kita ganggu dulu. Nah, kita fokus ke bilangan selain 100. Nah, di sini sama-sama bisa dibagi dua. Nggak dibagi dua ya. Eh, kita coba kaji 74 itu faktor-faktor primanya apa saja. 74 saya kasih garis dulu pembatas antara soal-soal yang sudah kita bahas. 74. 74 itu faktor-faktor primanya adalah 2 dikali dengan 37. 37 sudah bilangan prima. Jadi hanya ada dua bilangan prima. Sekarang kita lihat 481 faktor-faktor primanya apa saja. Kita coba perhatikan apakah 481 itu habis dibagi 3 atau 9. Tinggal kita jumlahkan digit-digit bilangannya. 4 tambah 8 tambah 1. 4 tambah 8 12 tambah 1 13. 13 tidak habis dibagi 3 atau 9. Berarti udah jelas bahwa 431 tidak habis dibagi 3 atau 9. Nah, sekarang kita cari faktor prima apa yang membentuk 481 ini. Tinggal kita coba faktor-faktor prima lain selain 3 tentunya. 5 juga pasti tidak karena satuannya bukan 0 dan 5. Jadi bilangan yang habis dibagi 5 itu pasti satuannya 0 atau 5. Jadi di sini udah jelas tidak, 5 bukan bagian bukan faktor prima yang dimaksud. Untuk mempermudah kerja kita, langsung saja kita tebak antara dua faktor dari ini. Karena pembuat soal pasti punya spekulasi bilangan ini tuh dioperasikan sesederhana mungkin, gitu kawan-kawan. Jadi goals pembuat soalnya itu adalah gimana cara operasi ini tuh sederhana sebenarnya itu. Tinggal kita ungkapkan aja di mana letak kesederhananya itu. Ya udah tinggal kita uji saja karena 481
pasti tidak habis dibagi dua karena bentuknya ganjil. Tinggal kita coba apakah habis dibagi 37. Di sini saya kasih highlight ya bahwa konsep tadi yang ditambahkan semua digitnya habis dibagi 9 atau 3 itu hanya berlaku pada 3 dan 9, tidak semua bilangan. Nah, jadi ketika bilangannya itu prima dan primanya itu besar, ya terpaksa kita uji gitu. 481. Cuman di sini kita ujinya itu terarah ya, karena kita langsung nembak eh, kan kerja kita ini ya, kerja kita kalau seandainya nggak bisa dibagi ini ya udah pada dasarnya kita nggak bisa dibagi, nggak bisa disederhanakan. Ya udah kita bagi baginya itu bagi memanjang manual aja gitu dengan bilangan yang ada. Nah, kembali lagi ke fokus kita coba bagi 481 dengan 37. 37 kali berapa yang hasilnya mendekati 48, dua digit pertama. Tentu saja kali satu, berarti di sini 37. Kita turunkan, maka di sini hasilnya satu, di sini juga satu, di sini juga satu. 37 kali berapa yang hasilnya 111. Dua digit udah pasti nggak mungkin ya, karena 11 kecil dari 37, maka kita punya tiga digit. Maka 37 kali berapa yang hasilnya 111. Cara mudah agar kita bisa nebak angkanya adalah 7 kali berapa yang hasilnya satu. Tentu saja 7 kali 3 kan. Ya udah kita coba 37 kali 3. 3 kali 7 21, 1. 3 kali 3 9, tambah 2 11. Oke, kita tahu 491 adalah 37 kali 13. Tinggal kita operasikan 37 kali 11, 13 maksud saya, per 100 dikali 5 per 37 dikali 2. Tinggal kita coret yang bisa kita coret. Kita coret 37 dengan 37, sama-sama dibagi 37, hasilnya 1. Kemudian tidak ada lagi. Ya, tinggal kita kalikan aja 5 sama 13 yang hasilnya adalah 65 per 200. 65 tinggal kita bagi 2 saja ya. 65 bagi 2. 65 kita bagi dengan 65 kita bagi dengan 2 itu hasilnya 6 kali berapa 2 kali berapa yang hasilnya 6 atau mendekati 6, maka kita tahu 6 kali 3 di sini 6. Kemudian 2 kali berapa yang hasilnya 5 atau mendekati 5. 2 kali 2 tentunya berarti di sini 4. Sisanya 1 dikasih koma dikasih 0. 2 kali berapa yang hasilnya 10, hasilnya 5. Berarti hasilnya adalah hasil akhirnya adalah 32,5 per 100 atau dalam bentuk desimal 0,325. Itu tujuan saya membagi dengan 2 dulu. Tidak saya bagi dengan 100. Karena bagi 100 tinggal kita geser aja komanya 2 digit. Karena di sini ada 2 nol kan. Tinggal kita geser aja komanya 2 digit.